Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yalah, senang banget bisa share video lagi untuk kalian. Nah, kali ini tepatnya video kelanjutan kemarin. Jadi kemarin itu main dari rumah Mbak Siti Aisyah ya, yang jenguk bareng Nia kemarin itu. Nah, ini sehabis maghrib aku mampir. Ini tuh sebenarnya tadi aku juga udah ke rumah si Teteh, dari rumah Mbak Siti Aisyah itu. Terus lanjut, ini aku mau belanja yang keperluan habis di rumah. Nah, sekarang ini emang aku tuh nggak pernah yang namanya belanja bulanan, belanja kayak sayuran atau mingguan kayak gitu. Bukan berarti aku nggak gimana ya. dulu aku pernah yang namanya belanja bulanan, belanja mingguan, karena suami dulu kan masih punya gaji bulanan, dan dulu juga sempet ada pas Pak Su keluar juga masih bisa, karena ya kadang ada aja gitu. Dan pernah juga dibantu sama Mama Diana, karena kemarin tuh ada yang komen, sekarang nggak dibantu, nggak belanja bulanan ya, nggak belanja mingguan. Sebenarnya agak nyesek sih ya, cuma sebelumnya ketemu Mama Diana juga aku waktu lagi Pak Su lagi masih kerja di PT itu bisa belanja bulanan mingguan. Tapi untuk sekarang bukan berarti nggak bisa, sebenarnya bisa aja aku belanja bulanan atau belanja mingguan sayuran, cuma karena namanya keuangan aku dapatnya harian, terus kalau nggak dari awalnya itu udah kekumpul dan dapatnya harian gitu, ya udah jadi belanjanya udahlah harian aja lah, sama aja toh aku juga kalau aku simpen gitu, aku belanjanya kadang setiap hari gitu ya, karena aku emang tukang DO, tukang keliling, jadinya ya udah gitu belanjanya sekalian aja. Nah, kalau untuk belanja bulanan kadang aku suka lupa naruhnya, kadang Pak Su juga kan kadang dapet, kadang enggak kayak gitu kan, jadi susah untuk mengumpulkannya seperti itu. Jadi ya udahlah, begitu ada ya udah aku beli. Dan di sini juga aku kan pernah cerita, untuk pengeluaran keuangan kebutuhan ini aku selalu menyisihkan uang yang dapat per hari dari Pak Su kayak gitu. Ada jatah-jatahnya, misalnya sehari untuk belanja bulanan berapa, untuk belanja mingguan berapa. Cuma karena sekarang ini akunya udah kayaknya ada aja kerjaan di luar yang untuk gimana gitu, untuk belanja bulanan itu kan harus fokus waktunya gitu. Jadi ya udahlah, sama aja mau belanja bulanan mau belanja di warung juga itu menurut aku sama aja. Kalaupun emang aku mau ya nanti juga aku mau belanja bulanan lagi seperti itu. Sebenarnya ada jatahnya masing-masing, jadi bukan berarti aku nggak dibantu sekarang, nggak belanja bulanan lagi, nggak belanja mingguan lagi, enggak ke situ, maaf ya. Alhamdulillah untuk belanja budget kayak gitu udah ada sisihan dari suami aku. Kalau waktu itu dibantu sama Mama Diana, itu adalah bonus aku, rezeki aku dari Allah. Dan mungkin Mama Diana juga baik banget sama aku terima kasih. Tapi sekarang ini aku bukan yang nggak kontak lagi sama dia, jujur aku juga kangen sama dia. Dia juga pernah kontak aku beberapa kali, cuma begitu sekali aku angkat gitu tuh nggak pernah tersambung gitu, maksudnya nggak pernah ada pembicaraan, hilang aja sinyal gitu aja. Tapi waktu sebulan yang lalu atau berapa minggu yang lalu juga dia sempat telepon ke nomor suami aku, itu sempat ngobrol bisa, tapi itu pun cuma sebentar. Setelah itu hilang lagi sinyalnya, aku nggak ngerti kenapa kayak gitu ya. Tapi katanya kan nomor aku tuh sama sekali nggak bisa, aku nggak ngerti. Tapi ya mudah-mudahan Mama Diana di sana baik-baik aja sama Papa Carlo. Aku juga di sini selalu ngabarin kegiatan aku biar Mama Diana walaupun nggak bisa kontak aku, dia ngerti keadaan aku sekarang ini dan dia senang gitu ngeliat aku. Jadi buat komen-komen yang lain suka aku bingung banget waktu aku nyebut-nyebutin sering dibantu Mama Diana, kalian banyak yang risih. Tapi sekarang di sini aku nggak bantu, kalian juga nanya-nanyain yang kayak gini, nyindir-nyindir. Ya, tapi di sini balik lagi tuh hak kalian masing-masing. Kadang aku juga punya kehidupan yang nggak harus semuanya diceritakan kayak gitu ya. Nah, ini aku tadi udah beres-beres setelah belanja, itu rumah berantakan. Jadi malam itu aku nggak bisa kalian lihat sendiri langsung bebenah gitu. Dan ini sekarang aku mau ngerendam cucian, mungkin cuciannya bakalan aku cuci pas nanti aku mandi. Aku nggak shoot gitu karena udah kecapean banget ya. Nah, ini esok paginya tugas aku seperti biasa melayani majikan aku, majikan bulu ya semuanya. Dan ini tuh aku setiap pagi harus menjemur pasir-pasir tempat pup mereka buang. Dulu aku pakai pasir wangi, cuma untuk sekarang ini aku pakai pasir yang zeoloid aja karena kucing aku makin banyak banget. Dan kalau misalkan pakai pasir wangi itu
enaknya bisa langsung dibuang gitu karena gumpal. Cuma yang aku rasain kemarin karena banyaknya kucing aku gitu, kalau gumpal-gumpalan ya kalian mungkin maaf ya segini agak sedikit jorok. Itu tuh kayak yang apa ya, kayak yang susah gitu. Kalau udah kotor di tempat pembuangannya itu susah, jadinya harus dituang-tuang dan aku agak risih gitu. Jadi mendingan pakai pasir jeloid. Jadi misalkan udah kotor itu langsung aku cuci, dan bak-baknya juga itu langsung aku cuci. Jadi setiap kali pakai itu bersih, setiap kali ganti kayak gitu ya. Dan ketimbang wangi sama zeloid itu lebih murah. Sebenarnya sama aja sih, sama aja. Cuma kalau zeloid ini enaknya kita bisa cuci dan nggak bau kelamaan gitu. Kalau untuk pasir wangi emang wangi gumpal tapi susah untuk dibersihkannya, dan kalau udah belepotan gitu kayak susah aja gitu dipakai laginya gitu ya. Mungkin beda halnya kalau aku udah banyak uang. Mungkin bisa langsung sekali pakai buang-buang gitu ya. Tapi di sini kan aku lebih menghemat aja pengeluaran. Nah ini sekarang aku mau beresin kamar anak aku. Itu seperti biasa majikan-majikan aku kalau aku lagi bebenah. Di balik layar sebenarnya kalau aku nggak shoot bagian bawah begini, mereka tuh kesehariannya kalau bikin video ya seperti ini. Jadi ngikutin terus, ngintilin aku kemana aku pergi. Cuma kadang kan aku nge-shootnya cuma bagian atas aja dan nggak nge-shoot di bagian bawahnya kayak gitu ya. Karena riuh mereka, kadang tuh ada yang keinjek sama aku buntutnya, ada yang pokoknya. Tapi kalau untuk keinjek parah sih enggak ya, karena aku juga bisa meraba-raba kayak yang gimana sih, enggak mau terlalu yang gedebu-gedebu gitu, karena aku juga tahu aku banyak banget anak-anak anabul aku kayak gitu. Apalagi sekarang ada bayi. Kalau untuk bayi ini justru nempel mulu yang namanya dia tuh di kaki aku, jadi aku harus hati-hati. Nah ini udah selesai, anak aku cuma bersihin sedikit aja kayak gini, nggak terlalu kotor juga, cuma tinggal buka jendela, beresin kasur. Tadi tuh sebenarnya dia yang suka beresin kasur, cuma dia udah buru-buru banget gitu, jadi ya udah ditinggalin gitu aja. Nah, ini untuk selimutnya biar nggak apak gitu, ini aku jemur. Kalau ada yang bilang aku harus jemur apa itu kasur, aku juga kadang sering jemur, cuma aku yang namanya udah bikin video untuk ngangkat jemur kasur, pengen di videoin tapi sesekali pernah ya. Tapi kalau untuk setiap kali ngejemur di videoin, aduh ntar dulu ya, berat banget gitu, maksudnya ribet, riuh. Jadi ya udah aku kalau untuk videoin yang simpel-simpel aja, yang biasa aku kerjakan yang ringan, jadi nggak butuh terlalu banyak waktu. Kadang bikin video itu tuh kelihatannya gampang, tapi sebenarnya aslinya ya Allah itu lama gitu ya. Mungkin bagi teman-teman YouTuber mah udah ngerti, tapi kalau yang mungkin yang belum buka channel YouTube atau nggak buka channel YouTube itu mungkin kayaknya ayo dong gini gitu. Tapi terima kasih buat masukannya. Itu pun kadang jadi rekomendasi aku. Jadi ada konten buat oh ya deh nanti konten apa lagi ya. Oh ya deh jemur kasur lah gitu. Tapi untuk sesekali aja, nggak setiap kali aku jemur itu di shoot kayak gitu. Nah, ini lanjut lagi, aku bakalan isi botol seperti biasa. Aku di sini karena suka banget yang namanya air dingin gitu, stokan, karena emang cuacanya kan di kita panas banget. Ada beberapa juga sih, termasuk teman aku juga, dia nggak suka untuk nyetok air dingin karena katanya takut anaknya sering minumnya air dingin kayak gitu katanya. Cuma di sini mah aku mah bismillah aja lah, jor-joran aja. Ada ya diminum, nggak ada ya minumnya air biasa kayak gitu. Kadang kalau untuk ngisi botol gini suka berebutan, iri-irian, kayak aku, suami, sama anak. Kalau lagi aku capek, aku kadang suka nyuruh mereka. Tapi kadang kalau misalkan emang itu sebenarnya tugas mamas. Cuma mamas kadang juga kalau namanya anak ya, kadang suka malas gitu, harus disuruh dulu baru kayak gitu. Kadang Pak Su nih yang suka minum taruh, nggak ngisi lagi. Biasanya aku terapin semuanya disiplin. Habis makan kalau emang lagi itu ada aku gitu ya, itu nggak ada aku, maksudnya kalau nggak ada aku harus dicuci gitu. Kecuali memang kayak gini nih, ini kan cucian malam dan ini juga ada peralatan anak-anak aku juga, ini dicucinya sama aku. Tapi kalau misalkan aku akunya lagi sibuk atau lagi gimana, itu makan dia kosong, wastafelnya begini nih kosong, terus dia habis makan dia pasti biasanya nyuci sendiri kayak gitu. Ini balik lagi, memang semua kerjaan ini tuh sebagai kerjaan istri. Jadi itu tetap tanggung jawab aku. Cuma aku memperingatkan mereka kalau bisa sehabis makan langsung dicuci. Jadi kalau lagi aku sibuk atau lagi di luar terus ngeliat wastafel,
kalau udah bersih gitu, nggak ada piring dari mana-mana gitu dari luar rumah, itu udah alhamdulillah ya Allah, udah seneng banget dapat ngebantuin aku. Nah ini tuh udah siangan gitu, sekitaran jam 8. Ini aku udah kesiangan tapi nggak apa-apa karena ini acara Maulid Nabi. Ini aku nganterin Neji langsung ke acara Maulid Nabi gitu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini aku nungguin gitu ya sampai acaranya selesai. Tadinya niatnya, cuma karena Nejinya kurang enak badan, jadi ya udah aku bawa pulang sebelum acaranya selesai. Nah itu dia. Jadi Neji ini anaknya emang agak sedikit pemalu, kalau nggak langsung diajakin sama temen atau kayak gimana tuh dia malas. Dan dia tuh anaknya juga cenderung yang malas kalau untuk kumpul-kumpul. Dia lebih seneng yang seperti ini, kecuali memang diajakin sama temennya baru dia mau kayak gitu. Dia, kalian bisa lihat sendiri, dia tuh udah yang kegerahan, terus dia juga katanya pusing bu, kata dia gitu. Jadi ya udah, aku habis ini langsung bawa dia pulang aja, nggak sampai selesai acara Maulid Nabinya. Oke, ini lanjut sore harinya. Nah ini tuh aku dadakan untuk dagang ayam ungkep. Ini tuh sore hari, jadi karena banyak banget yang minta ayam ungkep hari itu, cuma kata aku nggak dagang, sebenarnya libur, cuma kalau mau sore gitu. Nah ternyata banyak yang respon mau sore, jadi aku langsung bilang, Teteh beli ayam, kita dagang sore kayak gitu. Nah Teteh kaget, jadi ya udah deh kita ini dadakan untuk sore harinya. Sebenarnya yang mau itu paling cuma ada sekitaran 5 atau 7 orang, cuma kalau aku biasanya udah post ke komunitas iklan, alhamdulillah ada aja. Dan seperti ini jadinya, yang tadinya cuma 7 orang yang pesan, jadi tuh bisa sampai belasan orang kayak gitu ya. Dan ini hasil pesanannya. Sebenarnya kita kalau emang ada kemau, kita berusaha kerja keras, kayak aku misalkan kayak gini, aku bisa aja dagang tiap hari. Ya mungkin aku bisa aja ngasilin uang juga tiap hari, cuma di sini aku bagi-bagi waktu juga. Dan nggak hal sepele juga untuk dagang ayam ungkep, karena butuh waktu juga, butuh prosesnya. Jadi kalau lagi ayam ungkep ini tuh, kalau emang lagi bener-bener kita senggang, ya udah kita dagang yuk kayak gitu. Untuk dagang ayam ini aku seminggu biasanya itu 2 kali. Jadi semutnya aku sama si Teteh aja, karena aku juga punya kesibukan yang lain. Jadi ini mah cuma sampingan. Tapi alhamdulillah responnya banyak yang minat gitu ya, bagus. Cuma sekarang ini aku biasanya seminggu 3 kali. Nah yang 2 kalinya atau yang ketiga kalinya itu biasanya pesanan kayak gini. Misalkan aku waktunya libur, karena banyak yang pesen, ya udah jadi kita buka PO atau buka iklan kayak gitu untuk sore harinya. Dan alhamdulillah ini responnya baik, jadi langsung habis. Biasanya kalau untuk buka kayak gini, kalau emang sengaja nggak dagang, kita nggak banyak untuk bawanya, paling yang biasanya 25 kayak gitu atau 20 berapa, itu jadinya sekitaran 15 atau 17 ekor. Kalau kemarin sih aku bertiga sama teman aku juga itu sekitaran 30 ekoran atau lebih. Tapi karena sekarang aku DO-nya cuma berdua sama si Teteh, yang satunya udah enggak karena dia harus ngebantuin kakaknya yang sakit. Jadi yang nerusin dagang nasi uduk itu dia gitu. Tadinya kan kakaknya dagang nasi uduk, jadi dia yang dagang. Jadi ya, sekarang aku tinggal berdua deh. Nah ini aku seneng banget, ini perumahan GCC jalanannya udah kayak Meikarta. Jadi ini mungkin KW-nya Meikarta. Ini beneran perumahan yang paling menurut aku ya, besar. Terus komunitasnya juga bagus untuk area perdagangan gitu, jadi responnya tuh seneng gitu, banyak yang beli. Dia tuh karena mungkin penduduknya suka jajan gitu ya. Ini perumahan yang paling loyal menurut aku, karena setiap kali jualan apapun itu tuh selalu laku kayak gitu, alhamdulillah. Nah ini tuh pulang dari dagang, ini sekitaran jam 4. Ini aku mampir dulu ke Pak Su, ini bawa Neji. Jadi kita mampir dulu untuk main sama Dede Lutfi. Oke deh, segitu dulu aja videonya. Semoga kalian suka. Semoga gak pernah bosan ngikutin video-video aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.